Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trinusa. Salam Nusantara. Jaya Jaya Wijayanti. Jaya Jaya Wijayanti. Oke. Kita lagi ngebolang nih di seputaran Cirebon, tepatnya di kompleks pemakaman Mbah Kuwu Sangkan atau kompleks Makom ya, Mbah Kuwu Sangkan. Alhamdulillah bersama Ketua Umum LSM Triga Nusantara Indonesia, Haji Rahmat Gunasin, Haji Boksu, dan sebelah sana yang pojok ada Sekum, Gus Panji. Ya Allah, kemana aja nih Gus Panji nih? Ada terus keliling, Pak. Katanya lama di Lampung katanya. Iya, sekitar seminggu nih, Pak. Observasi. Tapi nggak bikin konflik kan di sana? Ya, Bikin. ada. Kampung Baya. Aduh, subhanallah. Izin Tum, pada kesempatan pagi hari ini mohon pencerahannya dari Ketua Umum terkait sudah dilayangkannya surat permohonan untuk aksi terkait dengan hiruk pikuk yang terjadi di Kabupaten Bekasi ya, terutama pada saat ini yaitu menjelang akhir masa pemerintahannya PJ Bupati Dani Ramdan. Dan tentu saja Ketum punya kajian nih bahwa sosok Dani Ramdan dalam kepemimpinannya di Bekasi seperti apa. Mohon pencerahannya dari Ketum, mudah-mudahan aksi ini juga bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan di Kabupaten Bekasi. Silakan Tum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Jaya Wijayanti. Alhamdulillah nih kita untuk menghadapi kikak-kikuknya di Bekasi. Bekasi ini oke lah kita dibilang Bekasi berani. Saya setuju. Bekasi harus berani. Tapi keberanian ini harus pakai dengan gaya-gaya adab. Gaya-gaya harus punya adab. Jadi Bekasi berani karena ada adabnya. Insya Allah yang saat sekarang kita lihat, ya kita lihat sebenarnya ketawa. Kita sebagai orang Bekasi sebenarnya nyesek juga, kecewa juga, merasa dilangkahi tentang kekonyolan. Oke lah, ada nih berani dengan kekonyolannya, juga berani dengan kebenarannya. Insya Allah salah satu di Kabupaten Bekasi bukan berani dari kebenaran. Bekasi berani karena benar, tapi Bekasi berani karena kekonyolan, akan kebuka kekonyolan ini. Setelah dia menjabat 3 periode anggapnya ini. Sekali diselang Bapak Haji Marzuki, sekali 3 kali ini. Sama betul-betul 3 tahun. Ini masa-masa 6 bulan mau diganti penghabisan di PJ. Anggap aja ini ya mau ada pesta besar juga di Kabupaten Bekasi tentang pemilihan ke bupati kan gitu. Jadi ini momennya sebenarnya momen kebaikan semua. Jadi orang Bekasi coba sih pejabat yang Bekasi aja deh yang kita harus kedepankan karena tahu Bekasi benar. Nah, jangan oke lah alun-alun ada di sana kok nggak sesuai dengan zona kan gitu. Oh iya. Iya kan poinnya kan gimana sih sebenarnya Bekasi yang aslinya kan gitu. Bekasi asli ini sebenarnya Cikarang. Bobot bibitnya Bekasi ini Cikarang harus mewah. Entah kan pasar Cikarangnya buruk. Terus wilayah pasar Cikarangnya kumuh. Benar. Masyarakat Cikarang kalau wilayahnya kumuh, orangnya otaknya kumuh. Jadi bodoh. Jadi kalau yang pinter karena Bapak Dani Ramdan doang di Bekasi yang pinter. Orang Bekasi dianggapnya udah pada tidur, nggak ada orang di Bekasi. Nih, anggapnya Trinusa, Triga Nusantara Indonesia yang tahu sepak terjangnya uang silpa sebanyak 1.056 miliar, tahu utangnya Kabupaten Bekasi sama pemerintah pusat. Tahu ini Trinusa dengan kajian Bapak Rani Damdan tidak ada harta kekayaan dari pejabat KPK. Surat apa itu? Laporan kekayaan nggak ada. EKPN nggak ada. Nah, kan kita harus publik dong.
Dhani Ramdan kaya dari harta orang tuanya kah? Apa kaya dari Bekasi? Iya. Ya, terus dia kemana-mana pakai baju BJB. Emang dia karyawan BJB? Oke lah dia komisaris, tapi sebagai pemerintah Bekasi yang simbolnya tuh golok dengan pemerintahannya, kita harus hargai, jangan pakai BJB aja. Oke lah, BJB ada uang silpa tuh 1.056 miliar, mungkin ada bunganya, dapat rensur, dapat ini, kita kan nggak tahu sebagai masyarakat. Transparan BJB kepada bupati, kita curiga sama BJB sebenarnya. Kita laporkan BJB, kita laporkan bupati tentang uang silpa ini. Bisa. Trinusa akan melaporkan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Benar. Kalau kejaksaan tidak tindak lanjut, kita akan lari kejaksaannya, kita laporin ke Kejaksaan Agung. Enggak harus bupati lagi, Kejaksaan Negeri Cikarang kita lapori karena dia tidak tindak lanjuti kasus yang 1.056 miliar ini yang kita laporkan ke kejaksaan. Coba-coba kita bisa sebagai LSM melaporkan ke Kejaksaan Agung tentang kerusakan di Kabupaten Bekasi. Apalagi, wah udah rusak deh Bekasi. Udah banyak, kalau nggak kepala dinas, nggak ada 4 meter, 5 meter nggak jadi kepala dinas. Tuh, oh meterannya mana? 5 ember katanya. Atau orang Bekasi, ada meteran. Kita kan nggak tahu meterannya yang seperti apa. Berarti di dalamnya PJ Kabupaten Bekasi, salah satu dinasnya PJ Kabupaten Bekasi, bisnis kepala dinas. Saat sekarang, selama dia menjabat, bisnis kepala dinas. Wah udah saling tumbang. Wah sampai ke rumah gubuk dong katanya di Grand City. Yang diomongin cuma konfliknya uang bisnis kepala dinas. Oke? Saat sekarang Kabupaten Bekasi, Bapak Dhani Ramdan menjabat di Kabupaten Bekasi cuma bisnis kepala dinas. Programnya, teorinya, nggak ada. Itu aja, Bang Bro. Bisnis kepala dinas. Sebetulnya kita juga melihat beberapa hal yang kajiannya lebih spesifik ya, bahwa keberadaan penyimpanan dana silpa dari kegiatan pemerintahan Kabupaten Bekasi ini seharusnya itu dilaporkan secara terbuka. Terkait juga bahwa audit BPK itu kan juga ada beberapa temuan-temuan yang memang harus ditindaklanjuti, gitu kan, dan itu juga mesti dipublikasikan secara luas gitu kepada masyarakat, khususnya kepada lembaga sosial kontrol gitu kan, atau kontrol kebijakan gitu kan, seperti LSM 3 Nusantara ini kan. Kita juga berharap bahwa dengan adanya kelembagaan kita, ini pemerintah Kabupaten Bekasi ini yang dipimpin oleh PJ ini nggak sewenang-wenang melakukan tindakan, menyusun sebuah program-program yang pada prinsipnya kita nggak lihat apa bisnis konkretnya apa gitu kan, khususnya. Nah ini ada kajian di LSM 3 Nusantara Indonesia terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Bekasi. Bahkan di LSM 3 Nusantara ini juga kami punya kajian tentang database penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin Sekum bisa menjelaskan lebih spesifik seperti apa kerusakannya Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa berkumpul dengan orang tua kami, Pak Haji Boksuk, Pak Haji Rahmatul Nasin, orang tua sekaligus ketua umum. Hari ini kami ditugaskan oleh ketua umum untuk mengkoreksi kinerja, dibekali dengan civil society. Akhirnya kita menemukan beberapa temuan yang tadi dijelaskan oleh Dewan Pakar kami, Pak Amrul Mustafa, bahwa adanya temuan di BPK dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain ternyata ini seringkali dikangkangi oleh si PJ ini. Nah, kami bukannya membenci, kami dibekali dengan
hukum tidak mencari kesalahan-kesalahan pejabat, akan tetapi hukum menemukan kesalahan pejabat, gitu. Jadi dari sini Pak Dhani Ramdan, orang tua kami Haji Rahmat Kunasin tidak membenci nih secara baik buruk, Iya. tapi secara kinerja ini Bekasi akhirnya menggugat. Bagaimana kinerja seorang PJ Bupati Dhani Ramdan yang notabene S2, S3 sekarang Pak. Doktor. Dokter. Kalau kita es mambo. Kita es mambo. Iya, kalau enggak, kalau kata saya gelar saya Sarkup, sarjana kuburan. Sarjana kuburan. Iya. Detailnya MK. Iya. Ini luar biasa. Ada apa dengan S3 ataukah kenapa sih DPRD ini atau bersembunyi di balik kekuasaan PJ juga, atau ini kok nggak ada interpelasi dari DPR itu sendiri? Malah bahkan dikabarkan ini ada beberapa medsos yang menerangkan di situ akan mau didorong lagi, padahal itu akan menabrak undang-undang itu sendiri dari Permendagri. Nah, kemarin udah konyol lagi. Yang di sini ada surat edaran dari Mendagri SE 100.2.1.3 tertanggal 29 Maret 2024 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia, pasal 71 Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Di sini udah jelas tertuang di dalamnya, tidak boleh ada rotasi mutasi jabatan. Dari situ pun udah menyalahi aturan. Iya, aturannya bisnis dia. Bisnis. Bisnis pejabat, kepala dinas, seksi-seksi. Camat aja camat. Jadi camat comot dia jadi bupati. Repot. Luar biasa. Sementara keadaan Kabupaten Bekasi sendiri. Sementara kabupaten sendiri ini tadi diterangkan oleh Dewan Pakar kami, angka kemiskinan bahkan miskin ekstrim ya Pak ya yang kita temukan. Ini terjadi di kawasan industri terbesar di ASEAN ini nih. ASEAN ya Pak. Berarti Bekasi yang terpuruk di kabupaten seluruh Indonesia, Kabupaten Bekasi. Ada miskin ekstrim. Gua jadi orang Bekasi kayak ngeri dengernya. Apalagi Bekasi wilayahnya luar biasa. Benar. Silpanya aja masih ada sisanya 1.056 miliar. Kemarin lu tahun kemarin tahu tahun Karanga berapa? Tahun dari setorin belum itu ke pemerintah dulu. Silpanya kayaknya ditabungin terus kayaknya. Aduh repot. Ya, dari sini maka kami menyimpulkan akan beberapa dugaan-dugaan ini yang harus ditangani oleh penegak hukum di Kabupaten Bekasi. Tadi udah wanti-wanti Ketua Umum kami, hati-hati Kejari Kabupaten Bekasi akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Kalau tidak menindaklanjuti laporan dari LSM 3 Nusantara Indonesia. Gitu. Terima kasih. Hati-hati Kejari Kabupaten Bekasi, kalau tidak tindak lanjut ini kasus Bekasi, ini kita laporkan Kejari Kabupaten Bekasi ke Kejaksaan Agung. Terima kasih. Jadi Tim, kita ada rencana aksi di tanggal 24. Iya. 24 Mei ya? Mei. 24 April apa Mei nih? April. Oh, bulan ini juga kita? Bulan ini. Oh, nggak mepet nih kita waktunya? Enggak aja halal bihalal kita mau kepala dinas. Siap. Ya, mau kejaksaan. Iya, siap. Oke, insya Allah berarti kita akan turun masa. Estimasi berapa Tum? Estimasi kita nggak banyak lah. Kita apa sih? Cuma nganterin tindak lanjut kasus yang kemarin. Nggak harus banyak, 300 orang aja. Oh, siap. Ya poinnya kan kita sesuai dengan fakta. Kita cuma apa sih? Cuma copy paste, bro. Nah, cuma gini Tum, ada apa semacam apa ya? Boleh dibilang kalimat-kalimat yang agak nyeleneh nih ya. Biasanya kalau yang sebelum aksi kita gembar-gembor katanya aksinya cuma nakut-nakutin doang. Ibaratnya apa tuh? Ibaratnya ya pokoknya gitu deh. Ada orang-orang yang sentimen terhadap pergerakan yang real, yang benar-benar idealisme masyarakat Bekasi itu suka dikecilin tuh. Orang Bekasi alamatnya di Grand City Cikarang.
Blok E nomor 19, Blok E 19 nomor 16. Kalau tahu mau orang Bekasi, tahu LSM-nya, tahu wartawannya, ke rumah Haji Boksu. Kita kaji bareng-bareng bahwa kerusakan Kabupaten Bekasi. Iya, siap. Ini kajiannya benar. Iya, siap. Mantap. Sekarang LSM 3 Nusantara bukan main-main menjadi LSM. Dengan kajian BPK, kajian secara positif dan negatifnya ada di situ. Mana yang bagus, mana yang buruk ketahuan. Benar, hukumlah nyari orang yang salah, bukan yang salah nyari hukum. Ya, sekarang hukum nyari yang salah, bukan yang salah nutupin hukum. Benar, nggak tertutup karena hukum, karena di situ benar kajiannya. Apalagi ada Trinusa. Iya, mau jadi pejabat harus laporkan kekayaan. Benar, kekayaannya dari 1 miliar, terus tiba-tiba 9 miliar. Gajinya berapa? Uang dari mana? Jadi pejabat nggak enak, bro. Macam batu apung. Nyelam kagak, nimbul kagak. Namanya abdi negara. Kaya nggak boleh. Benar, baik hati, dermawan boleh. Itu negara. Ya, oposisi kita ke LSM Trinusa oposisi terus. Setiap masing-masing wilayah kita oposisinya benar. Hukum yang mencari pejabat. Yang salah. Yang salah. Ya, bukan kita nyari hukum, bukan nyari kesalahan pejabat. Pejabat dicari hukum. Benar, pejabat dicari hukum. Karena pejabatnya pada salah. Apalagi di Bekasi. Udah rusak. Katanya ada bisnis. Bisnis apa? Bisnis jual beli jabatan. Jual beli jabatan. Kalau kagak 3 meter, 4 meter kagak jadi kepala dinas. 4 meter berapa? 4 ember. Waduh. Kaya gua jadi bupati. Besok nih dari keluarga Trinusa kita doain yang dermawan, LPC-nya nggak cacat. Kalau kita dukung, insya Allah kita dukung bupati yang benar. Langkah tegak lurusnya Bekasi, kita perjuangi Bekasi bukan jadi kabupaten yang mulia sebenarnya. Ya, menjadi provinsi yang luar biasa. Dibilang putarannya Bagasasi. Ini LSM Trinusa lagi memperjuangkan Bekasi ini biar menjadi provinsi. Provinsi Bagasasi. Insya Allah saya pernah statement di 2 tahun yang lalu. Iya, betul. Kemarin kita statement 2 tahun yang lalu sudah menggagas Bekasi ini untuk jadi provinsi. Akan menjadi provinsi, memisahkan diri dengan Jabar. Kita akan mengusulkan ke presiden yang baru nanti. Yang baru, karena kita bangga juga ada Danrem di sini. Ada bintang 1, sekelasnya sudah posisinya sekelas gubernur. Nah itu kita mohon dianggap nih sama Presiden Bapak Jokowi. Besoknya kita dukung biar selamat nih Indonesia dibawa sama Bapak Prabowo. Kita minta permohonan kita Bekasi biar menjadi provinsi. Yang menjadi provinsi Bagasasi akan terbuka lagi Nusantara membawa Bagasasinya. Amin. Insya Allah kita semua akan rapi, memisahkan diri. Nah, oke lah naungan kita Polda Metro kan sesuai dengan provinsi kita. Oke? Amin. Demikianlah bincang-bincang dari ngebolangnya kita di Baku Sangkan. Semoga ini menjadi inspirasi buat para penyimak dialog kita, dan ini juga menjadi catatan bagi yang kita bicarakan hari ini, yaitu Pak PJ Bupati, kemudian dan reng-rengannya yang ada di Kabupaten Bekasi, termasuk juga pejabat Bank Jabar, dan juga ini insya Allah akan kita sampaikan juga ke pemerintahan pusat. Dan semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua dalam rangka memperbaiki khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, dan ini juga menginspirasi buat kawan-kawan di daerah yang lain. Kan gitu Tum, karena Trinusa bukan cuma ada di Bekasi tapi juga melingkup Nusantara, dalam hal ini Indonesia, dan kita sudah berada di 9 atau 12 provinsi. 12 provinsi, 12 provinsi, 6 kabupaten kota. Amin ya Allah. Dan ini insya Allah akan terus kita lebarkan sayap. Kita akan berjuang untuk menjadikan Trinusa ada di mana-mana. Salam Trinusa. Salam Nusantara. Siapa? Jaya Wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.